warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Nah, hari ini kita akan bahas satu materi tentang hubungan interpersonal. Nah, intinya gini, pernah nggak sih kamu ngomong ke seseorang, tapi rasanya tuh pesan yang kamu sampaikan itu nggak nyampe ke orang itu? Atau malah bikin hubungan jadi canggung? Nah, itu tandanya bukan cuma isi pesan yang penting dalam komunikasi, tapi hubungan antar orang yang ngobrol itu juga punya peran yang sangat besar. Nah, di materi kali ini kita akan bahas bagaimana hubungan interpersonal ini dalam komunikasi. Intinya, sebaik apapun kamu menyampaikan pesan, kalau hubungan kamu dengan lawan bicara lagi nggak oke, komunikasi bisa jadi gagal total. Nah, sebaliknya, kalau hubungan kamu dan orang yang sedang kamu ajak bicara itu baik, walau pesannya mungkin kurang jelas, bisa aja tetap nanti pesannya dipahami dengan baik. Nah, berbicara tentang hubungan interpersonal. Komunikasi yang efektif itu ditandai dengan hubungan interpersonal yang baik. Dan kegagalan komunikasi sekunder itu terjadi apabila isi pesan itu kita pahami sebagai kita yang mau memberikan pesan itu tuh kita pahami, tetapi hubungan kita sama orang yang kita ajak ngomong itu tuh jadi berantakan ya, jadi rusak gitu. Nah, jika hubungan antara komunikan baik, rintangan komunikasi yang muncul itu hanya akan berakibat kecil. Sebaliknya, pesan yang paling jelas, pesan yang paling tegas, pesan yang paling cermat, sebaik apapun pesan itu akan menjadi gagal tersampaikan apabila hubungan personalnya itu lagi nggak baik-baik aja. Teman-teman pasti sadar nggak sadar pernah ngerasain kan? Kalau misal nih lagi nggak baik-baik aja sama temen, sahabat, pacar, atau bahkan keluarga. Kalau kita lagi ada kesel-keselnya, dongkol-dongkolnya di dalam hati, mau ngajakin makan aja misalnya, yang kita makan di luar yuk. Tapi sebenarnya si orang yang kita ajak ngomong ini tuh lagi sebel sama kita, niatnya baik. Kita mau ngajakin makan, tapi karena hubungannya lagi nggak baik-baik aja, ya, ajakan makan itu bisa jadi dicuekin atau bisa juga mungkin ditangkap sebagai, ih, hayo, kamu mau ngerayu apa lagi nih? Kamu mau bikin masalah apa lagi nih? Curiganya lebih banyak. Iya kan? Pasti pernah ngerasain seperti itu karena memang itu tadi. Meskipun pesannya baik, kalau hubungan interpersonalnya lagi nggak baik-baik aja, pesan tersebut tidak bisa tersampaikan atau gagal tersampaikan. Nah, ini tadi yang dimaksud dengan kegagalan komunikasi sekunder. Oke, komunikasi interpersonal ini punya banyak unsur. Tetapi hubungan interpersonal itu merupakan unsur yang paling penting. Kemarin kan kita udah di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu kan kita belajar tentang konsep diri, atraksi interpersonal, kemudian objek juga ya, kan beda kan bagaimana kita melihat sebuah objek dan bagaimana kita melihat orang gitu ya sebagai orang yang kita ajak bicara. Nah, unsurnya itu sebenarnya banyak banget, tapi hubungan interpersonal ini adalah unsur yang paling penting. Nah, ini contohnya. Kita bisa melihat kedekatan kita dengan orang lain dan bagaimana hubungan kita dengan orang tersebut dengan pilihan kata yang kita kasih. Ini maknanya sama kan? Kita lihat deh. Sebutkan nama Anda. Siapa nama Anda? Bolehkah saya tahu nama Bapak? Siapa nama lo? Nah, ini kan sebenarnya sama ya. Empat pertanyaan ini adalah empat pertanyaan yang menanyakan nama kamu itu siapa. Nah, kalimat ini isinya sama, namun kadar hubungan interpersonal di dalamnya berbeda. Dan setiap kali kita berkomunikasi, kita bukan hanya sekedar menyampaikan isi pesan, tetapi kita juga menentukan kadar hubungan interpersonal. Sebutkan nama Anda, itu kan kayak kesannya kita nyuruh orang untuk menyebutkan nama dia siapa. Apakah ini salah? Enggak juga. Kalau memang hubungannya di sini sebagai misalnya nih orang yang sedang mewawancara dan dia bertanya kepada orang yang benar-benar nggak pernah ketemu dan dia orang yang sedang mau kita wawancarai. Bisa juga mungkin kalau yang pengen sedikit lebih ramah di situasi yang sama kita bisa nanya siapa nama Anda.
Kemudian bisa juga nih, kalau misalnya situasi yang lebih ramah lagi, misal kita lagi ada di CS Bank, atau mungkin kita ada di sebuah hotel, atau mungkin kita lagi nelpon CS juga, kita mungkin akan merasa lebih nyaman kalau kita ditanya, bolehkah saya tahu siapa nama Bapak? Bolehkah saya tahu siapa nama Anda? Bolehkah saya tahu siapa nama kakak? Gitu misalnya. Tapi buat orang yang mungkin lagi di suasana yang informal, terus kita ketemunya juga informal banget, meskipun baru pertama kali, dan kita melihat kayaknya kita umurnya samaan deh, deketan lah gitu ya. Dan ini misalnya terjadi di Jakarta gitu ya, kita bisa nanya siapa nama lo? Gitu. Nah ini kan sebenarnya menentukan kadar hubungan interpersonalnya bagaimana. Nah, Arnold Goldstein itu mengembangkan satu metode peningkatan hubungan atau relationship enhancement methods dalam psikoterapi. Di mana makin baik hubungan interpersonal, maka makin terbuka pasien untuk mengungkapkan perasaannya. Kemudian cenderung makin ia meneliti perasaannya secara mendalam didampingi oleh terapisnya. Jadi komunikasi yang bagus dengan orang yang setidaknya nih teman-teman, nggak usahlah psikoterapi. Sesi kita ngobrol sama sahabat, ngobrol sama pasangan, ngobrol sama keluarga, ketika hubungan interpersonalnya semakin baik, orang ini tuh akan semakin terbuka buat ngomong sama kita. Iya apa iya? Ya kan? Termasuk orang yang kita ajak bicara juga dia akan lebih menelisik, iya ya, saya tuh orangnya kayak gimana sih? Kenapa gitu? Karena ketika kita semakin intens ngobrol sama orang itu dan hubungan kita makin dekat, makin baik, pasti dia juga akan berpikir bahwa, oh iya benar juga ya apa yang kamu omongin. Dan ada kecenderungan makin ia mendengar dengan penuh perhatian dan bertindak atas nasihat yang diberikan oleh penolongnya atau psikolognya. Nggak usah psikolog, nggak usah sesi terapi, itu tadi ya, balik kalau kita punya keluarga, pasangan, sahabat, semakin kita dekat dan kita lagi curhat sama orang itu, semakin kita akhirnya nurut juga gitu kan sama apa yang diomongin sama orang yang lagi ngomong sama kita. Sama sahabat kita, atau mungkin orang tua kita, atau bahkan mungkin pasangan kita semakin, oh iya bener juga gitu. Tapi ya itu tadi, hubungan interpersonalnya harus bagus. Makin baik hubungan interpersonal, maka makin terbuka orang untuk mengungkapkan dirinya, makin cermat persepsinya tentang orang lain dan persepsi dirinya, sehingga semakin efektif komunikasi yang berlangsung di antara komunikan. Jadi nggak cuman kita punya persepsi baik sama orang yang sedang kita ajak ngobrol, tapi kita juga punya persepsi yang semakin baik tentang diri sendiri. Kayak bakal menarik konsep diri kita itu kayak, oh iya ya, aku ternyata orangnya seperti ini. Oh, apa yang dia omongin kayaknya cocok juga sama saya. Jadi kita akhirnya semakin menelisik, oh ternyata aku seperti itu ya. Nah, ada teori-teori hubungan interpersonal, ada empat nih. Yang pertama, model pertukaran sosial, yang kedua, model peranan, yang ketiga, model permainan, dan yang keempat adalah model interaksional. Aja itu. Yang pertama adalah teori model pertukaran sosial. Model ini memandang hubungan interpersonal sebagai satu transaksi dagang. Orang berhubungan dengan orang lain karena mengharapkan sesuatu yang memenuhi kebutuhannya. Bukan terus karena transaksi dagang kita orang habis ngomong terus dikasih duit ya itu bisa juga sih. Kalau kita misalnya jadi pembicara atau kita diminta untuk menjadi apa sih kayak mungkin kita ngelit satu diskusi gitu itu kan sebenarnya kita juga sedang ada transaksi dagang di situ ya literally kita setelah itu mungkin akan dibayar. Tapi contoh di sini paling mudahnya aja misalnya ada mahasiswa dia rajin banget nih, kayak misalnya punya relationship yang bagus. Dia kayak ngejaga relationshipnya dengan sengaja menjaga relationship yang bagus dengan dosen pembimbing skripsinya. Kenapa? Karena dia itu punya harapan. Mengharapkan sesuatu, suatu hari atau mungkin pada saat proses skripsi ini, itu bisa dibantu. Dan sebenarnya di satu sisi dosen itu juga ngerasa senang karena mahasiswa tersebut selalu antusias pas lagi bimbingan. Jadi keduanya mendapatkan nilai tukar yang memuaskan. Mahasiswanya menghargai si dosen, merasa bahwa oh dia sopan ya, oh dia selalu update ya, oh dia nggak pernah hilang-hilang ya. Kalau skripsi seminggu sekali dia selalu ngabarin ke dosennya ya. Kalau ada masalah dia selalu ngomong dan dengan bahasa yang sopan, bahasa yang jelas di waktu yang tepat juga. Akhirnya dosen pun juga menghargai apa yang dilakukan oleh si mahasiswa ini dan kita kayak tahu banget usaha yang dilakukan oleh si mahasiswa ini.
Ada nilai tukar yang sama-sama memuaskan bagi kedua belah pihak. Yang kedua, teori model peranan. Model ini memandang hubungan interpersonal sebagai panggung sandiwara. Dunia ini panggung sandiwara begitu ya. Nah, di mana setiap orang di sini harus memainkan perannya sesuai dengan naskah dalam tanda kutip yang dibuat oleh masyarakat. Contohnya begini deh, di tempat kerja, buat teman-teman yang udah kerja, pasti ngerasain ya, seorang manajer itu pasti dia harus bersikap profesional, bisa ngelit dengan tegas gitu ya. Meskipun sebenarnya dia bukan orang yang tegas-tegas banget juga. Dia tipe orang yang santai, bahkan mungkin kalau misalnya ada yang salah gitu, dia ada rasa nggak enak sebenarnya untuk negur bawahan. Tapi ya karena dia memegang peran ada naskah sebagai manajer itu ya harus ngebimbing bawahannya. Kalau misalnya bawahannya itu berlaku benar ya diberikan apresiasi. Kalau bawahannya ada kesalahan ya diberikan teguran atau mungkin diberikan nasihat dan masukan begitu. Ya meskipun awalnya dia cuek atau suaranya santai karena ada naskah peran yang harus dia mainkan. Ya dia harus menjaga itu. Meskipun ya, kadang kita sering melihat juga kan orang yang dia di pekerjaannya sudah punya jabatan tertentu dan kita satu kantor sama dia, kebetulan kita tidak di level jabatan yang sama. Kalau di kantor, urusan kantor ya profesional, sama-sama profesional, kita memainkan peran. Ada naskah di situ yang harus kita jaga, harus kita mainkan perannya, yang satu sebagai atasan dan kita sendiri sebagai bawahan atau mungkin orang yang tidak setingkat selevel sama dia gitu. Tapi karena kita temenan, begitu kita keluar gitu ya, sedang tidak di situasi bekerja, ya kita sebagai teman biasa ngobrol. Nah, itu teori model peranan. Yang ketiga, itu teori model permainan. Ini biasanya dikenal sama nama analisis transaksional, di mana model ini orang-orang berhubungan dalam berbagai macam permainan. Nah, dalam hubungan interpersonal kita menampilkan salah satu aspek kepribadian kita dan orang lain itu juga membalasnya dengan salah satu aspek tersebut juga. Satu, ada peran sebagai orang tua. Ini adalah aspek kepribadian yang merupakan asumsi dan perilaku yang kita terima dari orang tua kita atau orang yang kita anggap orang tua kita. Yang kedua, orang dewasa. Ini adalah bagian dari kepribadian kita yang mengolah informasi secara rasional, yang logis, sesuai dengan situasi, dan biasanya berkenaan dengan masalah-masalah penting yang memerlukan pengambilan keputusan secara sadar, nggak emosional gitu ya. Dan yang ketiga, anak. Ini adalah unsur kepribadian yang diambil dari perasaan dan pengalaman kanak-kanak, dan mengandung potensi intuisi, spontanitas, kreativitas, dan kesenangan. Contoh nih, ini biasanya ada model permainan yang kita tuh suka mainkan juga. Misal pas ada pasangan bertengkar, yang satu mulai ngomel nih seperti orang tua karena dia memang berperan sebagai orang tua saat itu ya. Kamu tuh nggak pernah mikirin aku, gitu kan? Sementara yang lain itu merespon seperti anak kecil pasangannya. Ya udah deh, aku emang salah terus. Nah, ini kan sering bikin konflik kan akhirnya. Karena yang satu merasa orang tua harus dihormatin, orang yang harus selalu dipikirin, yang selalu diperhatikan gitu ya. Sedangkan pasangan yang merespon sebagai anak-anak. Ya udah deh, aku emang salah terus. Atau kalau nggak, ya udah terserah kamu aja. Ya aku emang nggak pernah mikirin kamu gitu. Dan lain sebagainya gitu. Kalau responnya yang satu orang tua, yang satu anak-anak, udah konfliknya tuh makin rumit. Dan biasanya nggak selesai. Jadi kalau misal kita lagi bertengkar, dalam kondisi dengan siapapun nih ya teman-teman. Kalau pengen konflik itu bisa segera diselesaikan, seharusnya kalau ada konflik, karena kita dilihat di sini ada tiga kepribadian manusia ya sebagai orang tua, orang dewasa, dan anak, ya kalau konflik itu mau selesai ya kita berarti harus sama-sama menjadi orang dewasa. Dalam artian apa? Ketika ada konflik, kita harus menyelesaikannya sesuai dengan situasi secara rasional dan mengambil keputusan secara sadar. Jangan asal ngomong doang dan menggunakan emosi. Nah, ini yang terakhir, model interaksional. Model ini memandang hubungan interpersonal sebagai satu sistem di mana model ini mencoba menggabungkan model pertukaran peranan dan juga permainan. Jadi ini memang ketiganya
itu disatukan. Contoh misalnya teman-teman lagi tugas kelompok, itu kan mahasiswa datang dari berbagai latar belakang ya. Entah latar belakang pekerjaan, latar belakang asal, latar belakang SMA-nya dulu di mana aja gitu ya. Dan teman-teman ini dalam satu tim biasanya akan saling menyesuaikan bagaimana cara komunikasinya, bagaimana membagi peran sebagai ketua, sebagai notulen, sebagai mungkin yang presentasi, atau mungkin membaginya per bab dan lain sebagainya gitu. Bagaimana akhirnya dalam satu tim itu berusaha untuk memahami tujuan bersama. Tujuannya apa? Tujuannya ya tugasnya selesai di waktu yang tepat dengan hasil nilai yang terbaik gitu ya. Dan berusaha menjaga dinamika kelompok agar tetap produktif. Berarti kan di sini itu menggabungkan model pertukaran karena ya menyesuaikan cara komunikasi gitu ya. Aduh, aku pengen komunikasinya baik-baik deh biar teman-teman juga baik sama saya. Itu kan model pertukaran. Memainkan peran, ada yang jadi ketua, ada yang menjadi penyaji atau mungkin nanti yang presentasi atau mungkin nanti yang bagian mengumpulkan, ada yang bagian ngedit gitu kan. Semua punya peran masing-masing. Dan ada permainan di sini. Kenapa? Karena ada dinamika kelompok yang harus tetap dijaga biar tetap produktif. Jadi kalau misalnya ada konflik di satu tim, ya kalau misalnya anak-anak dengan anak-anak memainkan perannya sebagai anak-anak dan juga anak-anak ya nggak selesai. Ada juga mungkin yang memainkan sebagai orang tua dan orang tua gitu ya. Semuanya pengen dihormatin, semuanya pengen nyuruh gitu ya. Wah, itu juga bakalan sulit. Tapi kalau misalnya semua saling menjaga dinamika gitu ya, menjadi dewasa dan dewasa, ya ini akan tetap tetap produktif. Nah, ini adalah hubungan yang terbentuk dari interaksi dan itu menggabungkan model pertukaran, peranan, dan juga permainan. Ini adalah tahapan pertama tentang hubungan interpersonal, teman-teman. Masih ada sesi yang kedua tentang hubungan interpersonal, bisa dicek di video berikutnya. Semoga ini bermanfaat, tidak hanya menambah ilmu saja, tapi juga bisa diterapkan di kehidupan teman-teman sehari-hari. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.